Sombong. Bodoh ah. Capek gue nurutinnya begitu. Ya, saya juga sering lihat itu di media. Ada dari teman-teman main juga ada. Ada juga yang ya capek ngeladenin begitu mah. Biasa. Itu mah penyakit dari dulu juga udah ada kapan. Orang susah disurakin, orang seneng disirikin. Penyakit. Perjalanan saya panjang juga ya. Soalnya saya dari umur kurang lebih 12 tahun di seni itu, maksudnya di dunia panggung yang penuh dengan suka duka. Ya kalau saya ceritanya juga panjang juga yang jelas. Soalnya yang saya ingat saya itu saya dari mulai zaman jalan kaki, kalau main sini 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 belum ada kendaraan, maksudnya mobil ya. Zaman itu naik sepeda juga udah bangga banget. Ya soalnya bukan apa-apa. Yang saat itu kan paling kagak yang memangnya yang panggil saya juga orang-orang kecil. Ya di samping itu ya memangnya juga honor yang saya terima juga nggak seberapa. Ya soalnya bukan apa-apa. Dengan perjalanan saya itu suka dukanya banyak banget. Ada yang ngerasain berkali-kali main nggak pernah dibayar. Ada yang main sekali-kalinya dibayar juga sama kambing. Nah sekarang dengan anggota yang sekian banyak, kalau kambing bagaimana mecahnya. Sekarang ada lagi yang ceritanya satu contoh macamnya yang pernah main, duitnya dibawa kabur panitia. Sementara orang yang nanggap itu nggak tahu menau. Pokoknya dianggapnya saya udah bayar pol, nggak taunya bayarnya ke panitia. Panitia itu nggak tahu dari mana datangnya. Yang jelas waktu itu karena sistem manajemennya juga emang agak jelas. Akhirnya sampai-sampai kita satu grup ini dianggap udah nerima honor kok nggak mau main. Lu perabotan gimana? Perabotan lu udah kayak apa? Iya. Nggak bisa polos banget ah. Ayo lu nanyanya begitu sih. Maksudnya gue mah udah keadaan lu gimana gitu. Lah iya lu perabotannya bagaimana? Udah tau perabotan agak main-main. Jangan tawa. Kalau janda bagaimana? Gue terus nyautin nih. Iya. Mau. Mau. Tapi anaknya banyak loh. Anak banyak. Dari bapak yang atu 6, dari bapak yang sono 6, jadi 12. Buset lu kayak kucing. Ntar gue jadi kawin sama lu ngurusin anak mulu dong. Iya. Terpak. Waktu saya pertama kali ditawarin main sinetron Sirano, lah. Waktu itu terus terang aja. Begitu lagi habis isi acara di mana lah lupa. Yang jelas tiba-tiba ada unit nawarin cerita. Saya lihat nih. Waktu itu naskah Sidul pertama. Saya bilang, wah ini nih. Terus terang aja. Naskah yang begini, cerita yang begini yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu dari dulu. Soalnya apa? Sebelumnya kan belum ada tuh cerita yang kayak begitu. Kebanyakan orang kan kalau bikin cerita, ya apalagi yang namanya keadaan nyeritain orang-orang susah, nggak luput dari kesedihan, nggak luput dari sengsara aja selama-lamanya. Nah kali ini ceritanya Sidul kan beda juga. Sekalipun memang dia orang, anggaplah orang miskin, orang apa adanya, pas-pasan. Nah itu dia nggak selalu sedih, ceria, ya keseharian lah yang ada. Pertama saya terima, saya udah cocok. Oke lah nanti saya ngomong langsung sama Rano. Begitu ketemu Rano, saya ngomong, nah ini yang begini nih yang saya tunggu-tunggu. Bilang. Ya akhirnya lah begitu proses. Ya memang ada banyak kerjasamanya antara naskah dan lain sebagainya. Ada sedikit demi sedikit ide saya yang dimasukin ke dia. Yang akhirnya juga saya pikir ya mudah-mudahan aja dah nih. Kayaknya dulu memang waktu itu lain daripada yang lain. Soalnya kan belum ada. Caranya saya kayak orang blow on ya terus terang aja.
Soalnya kan saya yang tadi saya bilang, saya sering main di panggung, sering saya adaptasi, sering juga kadang-kadang saya belajar di terus terang aja di kaca. Kalau orang bego gimana sih? Orang blow on gimana sih? Jadi kayak orang gila saya di depan kaca ya begini. Pokoknya belajar actingnya di depan kaca aja. Nah belajar begonya ya kayak begitu itu ya terus terang aja. Kan saya nongkrongnya kadang-kadang ya lihat sana sini yang kayaknya gimana. Oh yang begini pas sama casing saya. Ya udah saya ikutin dia gitu. Jadi connect. Saya kagak tahu sebelumnya ya. Saya ngikut-ngikut lah jadi connect. Gelantungan di mobil segala macam. Sombong. Bodoh ah. Capek gua nurutinnya begitu. Ya emang saya juga sering lihat itu di media. Ada dari teman-teman main juga ada. Ada juga yang ya capek ngeladenin begitu mah. Biasa. Itu mah penyakit dari dulu juga udah ada kapan. Orang susah disurakin, orang seneng disirikin. Penyakit dari dulu, penyakit alam. Jadi saya biar kata omongan orang gedean bilang mah anjing menggonggong kapilah berlalu lah. Gitu kan? Ya, sebodoh temenanan. Yang jelas seperti apa yang situ lihat. Ya, kayaknya kita biasa-biasa aja. Sekalipun kadang-kadang mungkin banyak orang nyapa saya nggak nyautin bagaimana ya saya nggak tahu karena saya nggak denger. Kadang-kadang ala lu belagu nggak kenal lu. Ya kadang-kadang emang kita nggak kenal apa segitu banyaknya musisi saya apalin. Ya kan gitu kira-kira. Jadi di samping itu juga kadang-kadang orang kan kagak mau tahu apa kita lagi sakit gigi, apalagi enak, lagi pusing. Maunya dia kan kita pengennya nyerengeh aja. Kalau enak kalau gigi kering. Ya alhamdulillah masalah itu balas budi sama orang tua maupun saudara buat saya ini ya yang tadi saya bilang saya bisa memberangkatkan ke dia ke tanah suci empok saya orang tua saya dan termasuk memberi tempat orang tua saya bisa banyak lagi silaturahmi itu yang saya bisa kasih ke dia. Yang paling pahit buat saya adalah biasa. Yang mungkin situ juga tahu, yang pernah dengar, pernah tahu lewat media. Paling kagak dengan adanya hal itu saya buat pelajaran banget begitu. Satu itu dan kedua kalinya yang saya nggak paling pahit itu ya satu contoh keinginan menemui kegagalan. Keinginan menemui kegagalan itu ya satu contoh macam ya masalah rumah tangga gitu. Keinginan saya dan terjadinya saya gitu. Itu yang saya nggak pahit. Kalau masalah buat di sinetron sih terus terang aja punya keinginan ya tambah bukan cuma pengen jadi pemain aja sekali-sekali ke pengen jadi nyutradarain. Ya paling kagak kan hasil karya kita juga bisa dilihat dengan orang. Itulah paling kagak saya juga masih suka di situ selagi orang masih suka ngeliat saya. Kalau masalah urusan keluarga ya siapa sih yang nggak ingin baik? Paling kagak memberi contoh dan tauladan buat anak. Soalnya kalau kita ngurusin anak kan paling kagak kita juga penuh dengan pelajaran. Kita ngajarin anak begini sementara kita nyontohin juga nggak bisa, ya tetap aja nggak bisa bener kan. Anak kita suruh sholat, kita sendiri kagak sholat, nggak bisa dibalikin sama anak. Ya paling kagak begitulah kira-kira. Kita ngasih pengarahan, kita juga mesti bisa memberi contoh dan tauladan ke keluarga. Anak saya satu, Sherly Oktaviani. Ya, Oktaviani paling kagak tahu kan, Oktober. Ya kadang-kadang dia juga terus serang aja anak saya memang lain daripada yang lain, sedikit ada perbedaan. Kalau dia ngelihat di TV saya terus terang aja kalau film saya diputar saya yang susah. Soalnya kadang-kadang kalau saya dimaki-maki, adegannya dimaki-maki, adegan saya sedih, itu anak ngikut sedih. Dan saya abis digebukin.
Nah, makanya terus terang aja dulu sempet dia keki sama almarhum karena almarhum musuh saya selalu kan. Jadi musuh saya, makanya dia sempet kadang-kadang tanya juga nggak mau nyaut. Makanya kadang-kadang kalau saya adegan sedih pasti itu film dimatiin. TV dimatiin, dia nggak mau nonton, dia jerit-jerit nangis. Nah itu, kalau dia lucu ya paling gue ketawa dia. Gitu. Maunya dia saya yang lucu-lucu. Kalau perlu saya yang ngomel, jangan saya yang diomelin. Kalau saya diomelin, wah habis dah. Urusannya nggak nonton TV dah. Biar lagi seru banget juga mati deh TV dah. Kalau perlu tetangga juga matiin aja, matiin TV-nya. Gitu. Empompo, abang-abang, emak-emak, engkong, bapak, semuanya yang lagi pada mau nonton TV, khususnya TPI ya. Paling kagak tonton, rajinin tuh TPI, kalau perlu panteng ya. Soalnya apa? Dilihat mata acaranya. Soalnya segala macam juga ada di situ. Ya, pilih. Kalau anda kata ada salah, ada yang kurang enak dianggapnya sama penonton, kritik. Tapi kritiknya jangan salah, kritik pembangun, jangan cuma bisa jelekin doang. Alhamdulillah sampai sekarang kita kan dari kecil sampai sekarang mungkin cukup umur bisa kita kata ngempanin anak ini rumah tangga. Kadang-kadang saya suka kesel sama dia. Ya saya mau marahin karena temen. Menurut kata orang-orang tuh si Mandra sombong, padahal kagak sombong.